Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pagi ini kita kembali berkumpul dalam sebuah majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, abang kakak ayah bunda ya warahmatullah. Kemarin materinya apa ya? Oh, Zabaniyah, ya kan? Malaikat Zabaniyah. Ya, silahkan yang masih mau pacaran, ya. Para orang tua yang masih juga mengharap datangnya malaikat Zabaniyah, silahkan nggak usah menanyakan apakah anaknya punya pacar atau tidak, ya. Silahkan acuh. Ya. Kita sudah tahu kemarin bagi para pelaku dan kita para orang tua ini juga harus semakin concern ya terhadap ancaman ancaman malaikat Zabaniyah. Mudah-mudahan kita terjauhkan dari itu dan mudah-mudahan kita semua bisa Allah berkahi, Allah muliakan dengan kehidupan yang lebih amazing ketika kita semakin taat dengan eh, membersamai MBA ini Majelis Bismillah Academy. Sebelumnya bahas apa ya waktu itu ya? Lupa Abi. Nah, pagi hari ini Abi mau ngebahas terkait dengan mau merefresh dan mau mengulang karena kemarin 2 jam Abi memberikan pengarahan di Cinangneng kan mungkin yang di Lampung gitu ya belum ikutan. Terus Abi kata kemarin Zoom yang di KBB juga khawatirnya tidak tidak fokus karena Zoom karena Abi kan maju mundur naik berdiri duduk dan seterusnya. Nah, izin Abi merecap lagi ya karena ini penting teman-teman ya dan ke depannya akan terus diingatkan karena ya itulah sebuah narasi. Ya, narasi itu harus senantiasa diinstal, harus senantiasa direpetisikan, diulang-ulang aja masih belum paham kalian nih, gitu kan? Apalagi cuma sekali menguap apa kemarin materinya, gitu ya. Nah, sebenarnya berawal dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini kemarin belum Abi sampaikan ya. Main cukup lama 2 jam Abi cerita. Sekarang kita kita singkat dalam waktu 15 menit ke depan ya kurang lebih. Poin-poin pentingnya aja. Jadi Nabi Nuh alaihissalam seorang nabi yang luar biasa gitu ya. Ya pendahulu gitu ya. Salah satu orang-orang yang memang termasuk nabi rasul ya. Bukan hanya nabi, bahkan rasul yang luar biasa di antara 5 rasul yang lain gitu. Nah, kisah beliau itu kan terkait dengan kapal ya, terkait dengan sebuah bahtera, sebuah kapal besar yang mana beliau harus bikin kapal besar itu dan dia memilih orang-orang, dia mengajak orang-orang yang mau ikut, orang-orang yang taat, orang-orang yang mau bertauhid, orang-orang yang mau ikut dengan ajaran beliau, orang-orang yang mau ikut dengan visi beliau, gitu ya. Orang-orang yang percaya, believe, yakin dengan apa yang tanda kutip dijual, gitu ya. Dia kan jual pertemuan terbaik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh alaihissalam menjual visi surga, kan begitu. Ya, walaupun belum sempurna karena Islam belum turun, tapi kan sebenarnya sejatinya Islam itu adalah tauhid, kan begitu. Ya. Nah, sampai akhirnya sampai akhirnya itu di coba buka Al-Mu'minun ya kalau nggak salah ya. Sampai akhirnya kan ya kalau sudah keluar di dapur gitu kan di apa namanya air tanda oke dia harus bawa pasukannya, jamaahnya, umatnya untuk naik ke atas kapal dan doa yang legend dari beliau kan Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin gitu ya. Nah, habis share nanti ya deh. Ya Allah berikan tempat yang engkau berkahi dan sebaik-baiknya tempat itulah kurang lebih. Nanti kita akan tadabbur itu.
Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ini kita pakai analogi kapal dan kisah dari seorang Nabi Nuh alaihissalam. Kalau hari ini Abi adalah kapten sampan gitu ya. Kita lagi mau nyebrang ya sebuah sungai kecil gitu. Ya, kapal, perahu, Abi di belakang, megang dayung, antum baris tuh di depan satu, dua, tiga gitu. Antum cuma sebagai sebagai eh, cuman duduk begitu. Nah, itu kan gampang ya, udah pakai mesin dek 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 atau Abi dayung gitu, well sederhana. Tapi kalau makin besar, Abi itu juga certified kapten dayung olahraga arus deras apa tuh rafting gitu ya, perahu karet. Ya, bahkan Abi pernah sakaratul maut di sungai, hampir meninggal. Orang-orang kira Abi sudah meninggal gitu ya, karena Abi akhirnya terkapar karena Abi terjerembab nyangkut di pohon-pohon di bawah sungai deras itu, di atasnya ada kapal perahunya. Itu momen sakaratul maut Abi rasanya waktu itu gitu. Nah, itu udah lebih ribet lagi tuh. Kenapa? Karena misalnya ada Alia duduk sebelah kanan, sebelah kiri. Ya kita dulu pernah ya family gathering kayaknya olahraga harus deras gitu ya. Nah, family gathering MB. Kiri, oh, oke dayung kanan. Nah, itu kan udah beda lagi tuh perintahnya. Oh, kita mau belok kanan, dayung kanan. Kanannya yang harus dayung, kirinya diam, misal begitu. Atau sebaliknya kiri yang dayung, kanan diam. Atau kalau kita mau manuver muter gitu kan ya, kanan dayung, kiri apa kanan mundur misalnya, kiri ya ini bisa muter. Gitu. Atau ketika mau ada riam gitu, mau ada jeram, oke kita perintahnya boom, oke semua menunduk ke dalam tengah supaya kita aman perintahnya semakin kompleks. Ya, kalau nggak turut aturan, nggak turut perintah, yang terjadi apa? Ya, bisa jatuh dari kapal, tenggelam, mematikan dan seterusnya. Makin besar kapalnya, ya, makin kompleks. Naik perahu mesin gitu ya, perahu apa namanya, jetboat gitu katakan ya gitu ya. Ya, kalau kita lagi nyebrang selat kita lagi mau ke Pulau Seribu gitu misalnya ya, naik kapal ya, tapi tetap masih kelihatan. Atau kita lagi mau snorkeling, oke makin banyak, tapi belum pakai pelampung, pakai ini, tapi masih kelihatan. Oke, si si kapten kapalnya di belakang, bensin mesinnya masih kelihatan. Makin besar kapalnya, yo geladak mesin di mana, kapten kapalnya di mana, kebayang nggak gitu? Atau jangan yang mesin deh dulu, kalau zaman-zaman film kolosal gitu kan. Ya, mungkin zaman Nabi Nuh kapal juga belum ada mesinnya. Itu kan kalau film kolosal itu kan ya kaptennya di atas, di bawahnya itu kan mereka yang mendayung gitu kan di dalam tuh sebelah kiri, sebelah kanan film-film yang ya perang-perang kolosal begitulah. Itu kalau nggak taat perintah gimana bisa jalan? Beda ruangan, belum ada HT. Ya, perang pun sama kan begitu. Kebayang belum ada WA, belum ada apa, belum ada pengeras suara gitu. Tapi kok bisa serapi itu? Sampai kapal Nabi Nuh gede banget gitu. Sekarang kalau kita bayangkan kapal apa namanya, kapal induk gitu ya, isinya ratusan pesawat, setahu Abi bisa nggak tahu sih ratusan atau berapa puluh gitu ya. Pesawat jet tempur kan di situ bisa. Itu jadi kayak bandara airport di tengah lautan kan begitu. Itu makin kompleks lagi. Skillnya si nahoda, skillnya si anak buah kapal makin kompleks lagi. Artinya apa? Nih, kami persingkat, ya kemarin kita panjang bahasannya. Semakin besar kapalnya, semakin kompleks kapalnya, artinya orang-orang yang ada di dalamnya juga harus semakin canggih. Ya, nelayan itu nggak mungkin bisa bawa kapalnya Nabi Nuh gitu, nggak mungkin bisa memimpin, nggak mungkin bisa bawa kapal jetboat atau even kapal induk gitu, kapal pesiar deh, jangan kapal induk dulu deh. Ya, kapal induk, kapal pesiar tuh beberapa kali itu kan udah kayak kota berjalan gitu. Ada bioskop di situ, ada waterboom, ada main sepatu roda, lapangan bola, lapangan basket. Wah, lengkap begitu. Ya, ada kasinonya kalau yang suka judi begitulah. Itu kan kapal pesiar tuh. Gitu. Itu kan wow. Ya kaptennya di mana, ini di mana makin banyak ada sekian ratus anak buah kapal yang kerja kapal pesiar kan begitu. Nah, skillnya beda-beda. Pilot pesawat terbang juga begitu. Pesawat Cessna, pesawat Boeing 747, 777 itu beda lagi. Skillnya beda. Dia harus upgrade skill. Nah, kenapa Abi bahas ini? Layaknya pelajaran kita harus mengambil hikmah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. MB ini, Masjid Muslim Bilioner ini, sebuah gerakan yang sangat visioner gitu ya.
yang kita bukan ya yang penting bisa berbuat kebaikan lah nggak kita nih apa ya ya istilah kata apa ya banyak orang yang nggak tahan sama Abi banyak yang komentar gitu banyak orang yang nggak betah sama Abi karena terlalu visioner ada yang bilang begitu bukan hanya visioner tapi juga menyeret orang-orang yang ada di dalamnya untuk ikut mewujudkan visi tersebut yang nggak siap terseret dia ya. Pilihannya kalau kita sekarang mau mengupgrade kapal kita dari kapal kecil ke kapal besar, ke kapal induk bahkan gitu ya, berkahi Indonesia dengan Masjidillah. Itu kita kan nggak ngomong berkahi Cinaneng dengan Masjidillah. Cinaneng hanya bagian dari program ini kan begitu. Artinya kan ini udah kita bicara kapal besar, kapal yang mengindonesia gitu. Setelah kita uji cobakan di Cinaneng. Nah, skill orang yang bicara Cinaneng, bicara Lampung, bicara Indonesia itu udah beda cerita. Pilihannya dua, teman-teman. Ya, Nabi bilang di briefing hampir 2 jam kemarin di Cinaneng. Pilihannya antum ikut membesar dengan kapal tersebut, antum upgrade skillnya, antum upgrade kemampuannya, termasuk nih para orang tua santri hari ini, para donatur, ya ayo kita upgrade bareng-bareng, karena ini kapal kita bareng-bareng. Ya. Pilihannya upgrade atau tertinggal. Ya, ya tetap ikut, tapi mungkin ya lo pakai di skoci kecil deh begitu ya, misalnya gitu. Tetap ikut sih arusnya besar, cuman tidak dalam sebuah kapal besar yang kita bareng-bareng membesarkan ini. Ya atau kalaupun ikut di kapal itu ya hanya di pojokan gitu ya, ya cuma cuma ngurus-ngurus apa misalnya begitu ya. Ya nggak salah juga, pahalanya juga Masya Allah. Tapi Abi ingin menyampaikan bahwa kalau kita ingin besar bareng-bareng dan ketika kita besar kapalnya, orang yang kerja nelayan di kapal sampan gitu kalau kita bicara faktor ekonomi ini sama orang yang bekerja di kapal pesiar kenapa banyak anak muda yang mau belajar dulu kan ada santri kita keluar gitu kan mau jadi ABK kapal pesiar begitu kan walaupun kayaknya belum gitu kalau lihat sosmednya ya kan nggak gampang juga masuk sekolah pelayaran begitu kan kapal pesiar jadi ABK ya kenapa pengen jadi kapal pesiar selain jalan-jalan ke luar negeri ya gajinya kan gede karena ada skillnya kan begitu. Ya, secara faktor ekonomi pasti makin besar kapalnya, kapten kapal pesiar sama kapten kapal induk, jenderal yang sebagai kapten pelautnya udah pasti beda gajinya. Anak buahnya juga pasti beda. Kurang lebih seperti itu kalau kita bicara dari dimensi ekonomi. Nah, artinya kalau kita pengen besar, dampak manfaat kita makin besar, kapal kita harus besar. Harus kita besarkan. Alhamdulillah atas izin Allah, Abi, Ayah Beben, Umi gitu ya, tipikal 3 orang yang ekspansif dan ayo kita besarkan kapal gitu. Dan lebih amazingnya lagi itu bukan soal kaminya. Sebenarnya kami justru ngikut aja nih yang apa yang Allah takdirkan. Nah, lebih kuat faktor ini. Allah kayaknya memang punya sebuah skenario buat kita insan MMB, insan masih musim milioner dimanapun kita berada nanti, ya ada butuh seperti ya, ayo dipercepat begitu, diperbesar. Ini kok kayak Abi kan ini kayaknya Allah nih punya sebuah rencana kepada kita. Nah, akhirnya kan oke, Abi harus menyiapkan orang-orangnya kan. Harus menyiapkan anak buah kapalnya kan. Bisa dipahami. Ya, jangan-jangan memang kita bagian dari kan 100 tahun sekali akan lahir mujadid-mujadid pembaharu gerakan baru yang akan menjadi ya menjadi pembaharu gitu ya untuk hadir keberkahan. Nah, ini kan momennya pas nih, pas per 100 tahun ya. Ya Gontor 100 tahun umurnya, udah 97 98 tahun itu. NU Muhammadiyah gitu. 100 tahun tuh udah umur. Nah, mudah lahir nih MB nih antum-antum nih. Nah, itu harus antum anak persiapkan kan begitu. Nah, jadi analogi kapal nih ya me, apa namanya me, mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau besar, kita besarkan kapalnya. Dan kalau kita mau kapal besar itu kan dibuat untuk mengarungi samudra yang lebih luas, yang lebih besar lagi, manfaatnya lebih besar lagi kan artinya begitu. Ikan-ikannya kalau kita mau mancing itu kapal nelayan lebih banyak lagi, lebih besar lagi, lebih beragam lagi. Tantangan juga lebih besar, tapi duitnya lebih besar, pahalanya lebih besar, kan begitu. Soal pahala ya walau alam. Tapi intinya apa namanya
Kalau saya bilang teh kalau yang nelayan kecil pahalanya nggak gitu ya. Ya artinya dampak yang diberikan jauh lebih besar begitu. Nah, kemarin kita sepakat bahwa teman-teman pas lagi saya briefing 2 jam kemarin, kita sepakat kita ingin memperbesar kapalnya dan kita ingin sama-sama besar, betul nggak? Daripada ketinggalan. Dan itulah itu kan esensinya kenapa antum semua ikutan di sebuah kapal Majelis Muslim Bilioner ini, Masjid Muslim Bilioner ini gitu. Ya. Nah, semakin besarnya kapal itu ada 3 hal yang kemarin Abi ingin yang sudah Abi sampaikan kemarin ya. Ada 3 hal yang ingin Abi sampaikan ulang secara singkat hari ini yang harus kita miliki, teman-teman. Apalagi kapal kita, kemarin ngobrol sama sama siapa Deka gitu kemarin, kan. Visi kita apa? Ingin membangun 918 kawasan masjid Allah. Artinya kan mungkin di satu kabupaten satu. Nah, kabupaten di Indonesia aja itu kan cuma 518, atau 538. Saya lupa lah. 500 sekian kota kabupaten di Indonesia. Nah, kita visinya 918. Ini udah lebih banyak daripada kota kabupaten Indonesia gitu. Antum ngebayang nggak? Kapal yang harus kita siapkan gitu. Kita akan mengkonsolidasikan gitu. Dan visi itu ya seperti kita sering, apa maksudnya? Budaya kita kan yang diinstal sama APBN apa? Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang gitu. Ya, gas. Ini udah kita launching. Artinya apa konsekuensinya? Kita harus menyiapkan diri kita, termasuk Abi mengupgrade diri Abi. Kita menyiapkan diri kita, menyiapkan kapal kita, jangan sampai bocor-bocor, iya kan? Jangan sampai ada penyusup, jangan sampai ada orang goblok-goblok di dalamnya, ya hanya orang-orang yang memang ngerti cara hidup di kapal induk ini kan gitu. Ya, yang sampah-sampah kita buang lah ya, penjahat-penjahat, bajak laut apa segala gitu analoginya. Ya, yang nggak taat, yang masih udah dibilang jangan pacaran, masih pacaran dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena kita pengen mewujudkan visi 918 kawasan, 918 ribu santri penghafal Quran. Kan pahalanya mengalir buat kita semua. 918 miliar per tahun. Ya, Ziswaf yang diorganize oleh Baitul Mal. Ya, 918 unit usaha yang diorganize oleh Baitul Muamalah. Ini nggak mungkin kalau antum nggak jago bisnis. Nggak mungkin kalau antum nggak jago ngurus Ziswaf, bikin program dan seterusnya. Nggak mungkin kalau kepengasuhan kurikulum pendidikannya kita cupu, itu nggak mungkin. Allah nggak akan wujudkan itu semua. Nah, ayo kita bareng-bareng. Nah, 3 hal itu apa? Yang pertama, ini sering-sering, udah sering juga kita dan akan sering-sering lagi Abi sampaikan. Yang pertama harus apa kemarin? Mau nggak mau antum harus terdidik, ya. Harus makin pintar, harus makin belajar, harus makin soleh. Ya, didikan belajar. Artinya kan antum harus makin belajar kan, belajar agama atau yang tanda kutip non agama, belajar bisnis dan seterusnya. Upgrade diri kita, ya. Kemarin Abi kumpulin Egi, Ulfa, sama siapa Indi gitu kan. Oke, gini cara bikin resume. Setelah sekian lama, kayaknya ini begini nih, bukan gaya Abi nih. Oke, kamu ingin lihat kan? Zabania lebih cakep tuh, lebih dapat poin-poinnya, desainnya lebih. Itu kan upgrading, gitu. Ya, bahkan kemarin Abi bilang ke si Indi kan, "Nah, kalau bisa jangan bergantung sama Becky lagi. Lo kan nyatet juga, langsung bikin resume, langsung bikin desain nih. Nah, orang-orang multimedia tuh harus bisa begitu. Tapi sekarang awal-awal oke, masih backing resume, gambar nggak apa-apa, transisional. Tapi goalsnya, sehingga nanti Becky punya PR yang lain lagi. Dan seterusnya. Itu upgrading, terdidik, belajar. Ya, sebelumnya lagi habis meeting siapa, sama Aldi, sama siapa Faisal misalnya, bikin landing page dan seterusnya. Ya, ya, Abi ajarin lagi begini, 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 begini dan seterusnya. Ya, upgrade lagi di begini. Nah, artinya kalau kita nggak mau belajar ikut MBA aja malas-malesan, terus lu mau kapal ini besar, nggak memungkinkan. Termasuk kita nih para orang tua yang ada di Zoom ini, dukung anaknya belajar, dukung anaknya upgrade diri. Kalau ada anaknya yang, aduh mah Pak Abi capek di MB, jangan oh coba sini emang MB itu jahat, jangan begitu, ya. Motivasi, ya karena antum udah harus tahu nih sekarang para orang tua asuh, para donatur.
kita sedang membangun sebuah kapal yang besar yang ini mudah-mudahan memang Allah takdirkan menghadirkan keberkahan buat Indonesia tercinta ini. Jadi satu apa? Terdidik. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus upgrade diri kita. Yang kedua, terpimpin. Oke, terdidik dan terpimpin. Sekarang kita bicara Cinangneng aja deh. Ini baru punya dua ya, Cinangneng sama Lampung gitu. Kalau komandonya nggak didengar, Cinangneng aja deh nggak didengar. Atau ke Lampung, biasanya beda. Nanti kebayang kita punya ratusan kawasan gitu. Terus beda-beda komandonya. Gimana? Nggak mungkin. Ya, kapal makin besar, geladak mesinnya di mana, ruang bensinnya di mana, elektrikalnya di mana, ya kan, logistiknya di mana, dapurnya di mana, ruang istirahatnya di mana, dan itu kan butuh dikoordinasikan dan butuh satu komando. Itu itulah pasukan kan begitu. Ya, kebayang pasukan Al-Fatih itu, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, 200.000 pasukannya, gitu ya. Tanpa WhatsApp, tanpa HT. Kemarin aja di grup, HT ini ketinggalan, punya siapa? Nggak ada yang ngaku gitu kan. Kebayang nggak mau perang terus ketinggalan HT-nya gitu. Adalah piye. Terus nggak ada namanya lagi ya. Itu berarti jadi evaluasi itu, ya kan? Udah diambil sama orangnya, ya orangnya siapa aku juga nggak tahu gitu kan. No mention gitu. Ya ini hal-hal yang nggak mau secara inventaris barang dan seterusnya itu harus kita rapihkan. Tapi kayaknya 200.000 Muhammad Al-Fatih gitu memimpin pasukan perang. Ya bagian yang ngurusin WC-nya, kebayang nggak? 200.000 kalau maaf BAB gitu. 200.000 orang gitu, pipis, piye gitu. Septic tanknya piye, mau perang tuh kan mikirin begitu. Makan, kalau teh sarahnya, makan sehari 3 kali. Ayam deh, anggaplah orang-orang Turki kan makannya itu, kalkun. Anggap ayam. 3 kali sehari, ayam. Atau dua deh, berarti 2 kali 200.000. Udah 400.000 ayam motongnya piye, masaknya gimana, limbahnya bagaimana. Nggak mungkin tanpa terdidik dan terpimpin. Harus bisa ngerti manajemen dapur, manajemen WC, manajemen, kebayang nggak? Dan harus terpimpin. Pelajaran dari perang Uhud hampir kalah karena pasukan panahnya dia mungkin terdidik, jago panah-panah, jago furusia. Terdidik dia, tapi nggak terpimpin. Jangan turun dulu, malah turun. Hampir kalah kan jadinya. Ini dua hal ini teman-teman, besarnya kapal kita hanya akan semakin besar kalau 2T ini terwujud. Paham tuh? Termasuk orang tuanya hari ini. Termasuk para donatur, para orang tua asuh, para orang tua santri hari ini. Dan yang ketiga, ya, panjang juga ternyata. Yang ketiga adalah harus memiliki rasa memiliki yang amazing. Kemudian juga panjang nih kita ngebahas bab ini. Rasa memiliki itu muncul dari rasa cinta. Kebayang nggak lo naik kapal, terus ada bocor tuh lubang. Ah, itu kan job desk-nya operasional. Gua kan dapur, bodoh ah. Bayang. Akhirnya nggak ada yang lapor, akhirnya antum tidak inisiatif untuk nutup itu lubang misalnya. Akhirnya bocor alus, bocor besar, tenggelam. Akhirnya bukan cuma orang operasional yang mati, tapi dapur juga mati. Anggaplah gitu analoginya. Artinya apa? Karena antum nggak punya rasa memiliki terhadap kapal ini, antum acuh, kan begitu. Nah, bagaimana supaya kita punya rasa memiliki terhadap kapal besar multimilioner ini? Rasa memiliki itu adalah behavior perilaku yang lahir dari rasa cinta. Kemarin Tobi bilang begitu ya. Rasa cinta itu akan baru muncul, semua dicatat ya, nih Indi dan siapa Ulfa. Ini materi kemana sih kalau antum datang udah dicatat. Rasa cinta, apa namanya, rasa memiliki itu dilahirkan dari rasa cinta. Kenapa orang cinta? Karena sudah merasakan manfaatnya. Sekarang emak-emak Cinangneng cinta sama MB. Jangan-jangan lebih cinta emak-emak Cinangneng ketimbang antum semua. Jangan-jangan gitu ya. M Kenapa? Karena sudah merasakan manfaatnya.
Nah, kadang kita tuh nggak bersyukur karena kita nggak sadar karena tiap hari kita dikasih makan sama MB gitu. Kalau yang lain kan mungkin seminggu sekali sayur dan seterusnya. Wah, itu rasa makin cinta. Nah, karena kita bersyukur itu karena ya kita masih dapat nikmat itu. Nikmat itu kan hilang kalau bersyukur itu kan muncul kalau nikmat itu hilang biasanya. Manusiawinya kan begitu. Seminggu sekali, sebulan sekali, botram, pasar bagian dan seterusnya. Ada fase hilangnya kan. Wah, begitu dikasih, wah ya. Rasa memiliki karena rasa cinta. Cinta ini muncul karena sudah merasakan manfaatnya. Nah, antum rasain nggak manfaatnya di MB? Bertumbuh berkembangnya. Harusnya sih merasa. Ya. Nah, rasa manfaat ini baru akan muncul kalau antum sudah kenal ta'rif ta'lif di sini. Makanya kenalan dulu, makanya ngerti visinya dulu, ngerti programnya. Nah, kemarin panjang juga kita bahas soal ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, bedanya percaya sama bedanya yakin gitu ya. Main panjang tuh dibahasnya. Itu nanti kapan-kapan kita bahas di Zoom, di kajian majelis Bismillah Academy. Nah, jadi kenal dulu. Ketika antum kenal hari ini, oh begini MB, oh oke visinya begini. Oke, naik. Manfaat nggak? Oh iya bener ya, programnya luar biasa. Oke, muncul pasti rasa cinta. Muncul rasa memiliki. Oh, saya kan kenal nih anak saya. Kaila tadi saya antar misalnya ke mana? Ke travel mau ke Bandung. Kan saya kenal itu anak saya, ya kan? Terus saya merasakan manfaatnya. Saya dicintai sama Kaila, Kaila takzim sama saya dan anak-anak saya yang lain lah anggap ini analoginya orang tua sama anak gitu. Muncul rasa cinta. Kaila pun juga sama muncul rasa cinta sama saya. Akhirnya rasa memiliki kan. Oh, iya ini kan anak gua. Ya oke semua milik Allah. Ini konteksnya beda bahasannya. Tapi ketika Kaila ternyata misalnya Nozul Minzali kenapa diambil orang gitu, diculik anak kita, suaminya nggak bener, kan kita pasti sedih kan, betul nggak? Kenapa? Kita punya rasa memiliki. Oh, udah kenal nih HP gua nih. Oh ini merah. Oh bobanya ada tiga. Ini merah hitam. Oke oke oke. Dapat manfaatnya, dapat banyak. Gue bisa bikin konten, bisa nyari duit dari handphone. Oke, jadi gue cinta kan sama ini gitu. Ini di luar dari konteks kemelekatan terhadap barang ya. Terus akhirnya oh gue tahu gue harus punya rasa memiliki dong. Kalau enggak kan ini gue tinggal-tinggal tuh di masjid, lo kemana gitu kan. Habis sampai sekarang kemarin masukin 2 tas ke masjid kayak meeting gitu ketika jam sholat. Ya kita aja sama tas sama handphone aja kadang abai, makanya suka ada yang hilang kan berapa kali kejadian. Itu kan rasa memiliki handphone kantor pula. Handphone antum diamanahi handphone terus nggak punya rasa memiliki, nggak abai, abai jadi nggak amanah. Nah, penting ini kita untuk bisa membesarkan kapal ini untuk memiliki sense of belonging, rasa memiliki. Rasa memiliki akan melahirkan 4 hal kemarin ya disampaikan. Terakhir, kalau antum sudah punya rasa memiliki, antum akan menjadi seorang pembela kemarin. Pasti kita ngebelain kan kalau MB ada yang musik, betul nggak? Kalau punya rasa memiliki, kalau enggak, bodoh amat. Kan gitu. Kalau ada yang ngusik keluarga antum nih, ada yang ngefitnah, ada yang ngejelekin, atau apalah ya, ada yang lempar sampah ke pekarangan rumah antum. Antum kan pasti bela orang tua kita udah capek-capek nyapu, dikirimin sampah. Kita pasti bereaksi. Kenapa? Rasa memiliki, membela. Bukan hanya membela, tapi juga menolong. Nah, ini yang kedua, menjadi seorang penolong. Ya kita tolongin ya. Kalau emang harus berperang, kita berperang kan begitu kasar. Ya, makanya kan saya suka bilang sama sama ibu-ibu Cinang Bu, ya kalau pasar bahagia, kalau majelis Botram ini, pasar bahagia lah, nggak kalau Botram memang makan-makan konsepnya. Nggak ada berasnya lagi kajian tanpa bagi-bagi beras, bagi-bagi sayur. Tetap datang nggak? Tetap gitu kan. Wah, udah mulai cinta nih. Oke, gua lagi ngetes nih rasa memilikinya. Bu, kalau MB ini ada yang musik, ada yang nutup, siap membela nggak? Siap. Nah, itu udah menjadi seorang pembela dan penolong. Kenapa? Merasakan manfaatnya. Kita udah punya pasukan tuh emak-emak kan gitu. Ya. Yang ketiga, menjadi seorang endorser, menjadi seorang promotor. Ketika antum punya rasa memiliki, kemana Abi ketemu, setiap Abi ketemu sama orang tua santri gitu ya, mereka ya pokoknya begitulah meluk Abi, bapak-bapaknya ya nangis.
Intinya bersyukur dan berterima kasih anaknya dididik di MB gitulah kebanyakan ceritanya begitu. Dan kalau memang mereka punya rasa memiliki yang besar, antum punya rasa memiliki yang besar, antum akan mempromosikan MB ini kan gitu. Karena antum sudah merasakan manfaatnya kan. Ya makanya kan sekarang ada yang adik beradik, ada yang satu kampung mungkin. Ya kan antum mempromosikan. Hakim ke Ulfa misalnya, Rofif ke siapa Sarafina misalnya. Ya begitulah. Kan kalau ini jelek, ngapain adik antum promosikan di sini kan begitu istilah kata. Menjadi seorang promotor. Jadi pembela, penolong, promotor, dan keempat menjadi orang yang sangat peduli. Kepedulian akan muncul kalau antum punya rasa memiliki. Kalau enggak akan. Dan tiga hal ini yang pengen Nabi install pagi hari ini, terdidik, terpimpin, dan punya rasa memiliki. Ini tiga hal yang harus kita miliki ketika kita ingin kapalnya semakin besar. Pengen nggak kapalnya besar? Ya harus pengen. Yang nggak pengen pasti akan terhempas dari kapal ini. Ya, sebagaimana doa dari Nabiullah Nabi Nuh, ya kan? Nah, itu kan ayat-ayat sebelumnya cerita tentang kapal ya perjalanan kapal Nabi Nuh kan bahteranya gitu. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim wa qul ya dan berdoalah Robbi anzilni ya Allah tempatkanlah aku berikan aku tempat munzalan mubarakan tempat yang kau berkahi ya munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin dan kau adalah sebaik-baiknya pemberi tempat ya munzalan tempat mubarakan yang diberkahi ya. Apa artinya berkah? Nah, coba ini kan kita sedang mentadaburi dan mengimplementasikan ayat kita kan pengen jadi seorang hamilul Quran betul nggak? Rabbi anzili munzal mubarakah, tempat yang diberkahi. Apa makna dari berkahi? Adalah ziyadatul khair. Bertumbuhnya, bertambahnya, meluasnya, semakin banyaknya kebaikan. Definisi keberkahan kan itu, ziyadatul khair. Antum cek, antum melakukan sebuah bisnis, bisnis antum makin berkah apa enggak? Lihat, antum makin soleh enggak? Makin dekat sama Allah enggak? Berkembang enggak bisnisnya? Ya, atau bisnisnya mungkin belum berkembang karena butuh proses, tapi diri antum berkembang nggak, bertumbuh nggak, makin pintar nggak? Kalau nggak berkah itu. Antum di MB bertumbuh nggak? Kalau nggak buat antum, MB belum nggak jadi keberkahan kan gitu. Nah, jadi sebenarnya kita sedang mentadaburi 23 ayat 29, 23 29 ini teman-teman. Al-Mu'minun ayat 29. Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Nah, mubarak ya, namanya mubarak tapi belum tentu berkah ya. Banyak orang yang begitu. Mubarak ini keberkahan. Keberkahan itu apa? Ziyadatul khair. Bertumbuhnya, bertambahnya kebaikan. MB ya harus semakin MB menambah baik. MB itu ternyata menambah baik. Ziyadatul khair. Agak-agak maksa nggak apa-apa lah ya. Terserah Abi. Ya, ya. Memang berkah MB itu. MB memang berkah. Ya. Jadi memang ziyadatul khair. Keberkahan kita sedang jadi kenapa sih Dok di, kenapa sih Abi bikin 918 kawasan gitu? Ya dalilnya surat 9 ayat 18, oke atau ayat 18. Banyak dalil pendukungnya. Kenapa kita kita tumbuhkan kapal kita? Ya ini Rabbi anzil munzalan mubarakan. Tempat yang kau berkahi, ya kan? Bertumbuh gitu. Kalau enggak, berarti kita lagi enggak mengimplementasikan doanya siapa? Doanya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, seperti itu. Ayat sebelumnya sebenarnya yang menjadi pukulan tanda kutip. Ayat 28 artinya dan apabila engkau dan orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah ya alhamdulillahilladzi ya najjana minal qaumiz zalimin. Allah telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Artinya apa? Tadi seperti bilang, pilihannya dua. Lo ikut bertumbuh, ziyadatul khair, atau antum akan terhempaskan. Nabi Nuh yang ikut hanyalah orang-orang yang taat, yang terdidik.
mau belajar sama Daminu, mau ngaji sama Daminu, mau terpimpin, ya kan? Mau ngikut, mau sami nawatokna, mau nderek kiai kalau bahasa di pondok-pondok di Jawa sana gitu. Ya, bahkan istri dan anaknya nggak mau ikutan kan. Siapa mereka? Orang-orang yang zalim. Orang-orang yang bulunya nggak sama. Dia ajak tauhid, dia kagak mau tauhid kan gitu. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang yang zalim. Ya, bukan yang nggak di MB zolim ya. Ini kan analoginya jangan, oh berarti kalau nggak ikut MB zolim. Enggak. Bukan gitu ceritanya. Cuman paham lah gitu. Ya, Pak. Ini Abi tadaburi bahwa ayat ini bahwa ya kita hanya akan terbang dengan orang-orang yang memang punya visi yang sama, misi yang sama. Kalau enggak, memang mereka akan terhempas. Hanya masalah waktu saja. Allah yang menghempaskan, atau dia yang nggak betah, atau memang terungkap sebuah kemaksiatan, sebuah pelanggaran yang akhirnya kita putuskan dia nggak bisa bersama kapal kita. Daripada bocor kapal kita. Kan gitu. Ya, so guys, abang kakak itu yang ingin Nabi sampaikan jadi panjang. Rabbi anzili munzal mubarakan wa anta khairul munzilin. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah doa yang menjadi visi yang mewujud menjadi visi besar kita di Bismillah ya, berkahi Indonesia dengan Masjid Allah. Begitu teman-teman. Ya, nanti kalau tim Ulfa, tim Indi mau bikin dalil satu yang dimunculkan yang Rabbi anzili munzal mubarakan aja sebagai inspirasi dari kajian kita pagi hari ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari Abi pribadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.